Seperti apakah istri idaman dalam Islam? Jomblo merapat, ini ciri wanita idaman menurut Islam yang cocok dijadikan istri, hanya 1001 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Sholawat salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, wanita mana yang tidak ingin menjadi istri idaman buat suaminya? Bisa dipastikan bahwa semua perempuan ingin menjadi istri idaman bagi sang suami. Dan suami pun pasti ingin memiliki istri yang menjadi idaman. Untuk menjadi istri idaman, apakah ini mudah? Lalu bagaimanakah istri idaman itu? Apakah istri idaman adalah yang bodinya seksi dan aduhai? Apakah istri idaman adalah yang bisa memasak setiap masakan dengan cita rasa mengesankan? Atau apakah istri yang senantiasa menjaga penampilannya dengan bermakeup mempesona setiap harinya? Baiklah saudara, mari kita berangkat dari sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah. Tidak ada perhiasan yang paling indah di muka bumi ini, kecuali istri yang salehah. Perkataan ini bukanlah sekedar kutipan dari lagu semata, melainkan memang benar adanya. Karena wanita akan menjadi sosok paling indah dan mulia apabila ia mampu memenuhi segala syariat Islam. Ketika seorang wanita dapat menjaga dirinya demi kepentingan agama, maka ia akan menjadi sebuah perhiasan dunia yang elok dipandang. Sebutlah ia wanita solihah. Jadi sudah jelas, wanita idaman dalam Islam adalah wanita solihah. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri wanita solehah itu? Banyak sekali keterangan, hadits Nabi, bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak dijelaskan hal-hal mengenai kemuliaan seorang istri yang solehah, yang merupakan idaman seluruh lelaki yang beriman di muka bumi ini. Baiklah saudaraku, mari kita ambil keterangan dari Al-Quran yang menerangkan ciri-ciri wanita solihah yang menjadi idaman dan layak untuk diperjuangkan menjadi seorang istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ciri istri solihah yang pertama adalah qonitatun. Saudaraku, seorang wanita itu, meski diciptakan berbeda dengan laki-laki, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan pahala atas amal yang telah diperbuat. Perempuan dapat melakukan ibadah seperti kaum laki-laki dan mendapatkan ganjaran atas amal yang diperbuatnya. Seorang wanita bisa dikatakan solihah jika dalam dirinya ada sifat qonitaat, sangat taat dan patuh dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, seperti selalu mendirikan sholat, baik wajib atau sunat, puasa zakat, bersedekah, membaca Al-Quran dan bentuk ibadah yang lainnya. Diiringi niat ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ketaatan terhadap perintah Allah dan terhadap suami harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Karena keikhlasan yang akan mendatangkan pahala. Keikhlasan yang akan membuat seluruh aktivitas ketaatan yang melelahkan itu terasa ringan dan bisa dinikmati. Keikhlasan yang bisa menembus hati suami sehingga semakin kuat hubungan keduanya dan menjadi istri yang tak tergantikan di hati suami. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwasannya baginda Nabi bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibu Umar, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, sebab bisa jadi kecantikannya akan membuatmu celaka, dan janganlah kalian menikahi perempuan karena harta bendanya, sebab boleh jadi harta akan membuatnya berlaku zalim. Tetapi nikahilah mereka yang baik agamanya. Sungguh seorang hamba sahaya yang buruk rupa dan hitam,
namun agamanya baik adalah lebih baik dan utama. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa yang diutamakan ialah seorang wanita yang taat beragama untuk dijadikan sebagai istri. Karena wanita yang taat beragama, ia patuh dan tunduk kepada Allah Sang Kholik dan bertakwa kepadanya. Insya Allah, tiada wanita yang bertakwa kepada Allah akan berlaku khianat kepada suaminya kelak karena wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah sadar akan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Kedua, hafizotun lil ghaib, wanita yang istimewa juga ideal akan menjaga dirinya, keluarganya, harta suaminya, ketika suaminya sedang tidak bersamanya atau keluar rumah. Ia senantiasa menutup auratnya dengan memakai pakaian syari yang disyariatkan agama, lalu menjaga harga dirinya, memiliki sifat malu, berakhlakul karimah, menjaga rahasia atau aib suami, betah di rumah dan tidak berdandan atau berhias seperti orang-orang jahiliyah terdahulu saat keluar rumah. Tetapi di balik itu wanita yang solihah, ia akan selalu berusaha menyenangkan suaminya tatkala dipandang, selaras dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri solehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Hadits riwayat Abu Daud. Amanah bagi istri ini jika dilaksanakan dengan baik oleh istri akan semakin menebalkan rasa cinta bagi suaminya dan memberikan kebahagiaan hati yang tak terkatakan. Kesimpulannya, ada 5 kriteria istri idaman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. 1. Taat kepada Allah. 2. Taat kepada suami. 3. Ikhlas kepada suami karena Allah. 4. Menjaga dirinya dan cintanya saat suami tidak ada. 5. Menjaga harta suami dengan baik. Semuanya terkemas dalam satu kata solehah. Syekh Ibnu Utsaimin dalam buku karangannya Syarah Al-Mumti, beliau berkata, wanita yang beragama akan menolong suaminya dalam mentaati Allah. Tipe wanita seperti ini pantas diserahi tugas untuk mengurus anak-anak dan akan mampu menjaga kehormatan suaminya, harta dan rumahnya bila suaminya tidak ada. Berbeda dengan seorang wanita yang tidak beragama, ia akan membahayakan masa depan suaminya. Demikian pembahasan kali ini, semoga banyak manfaatnya dan menjadi wasilah dan motivasi untuk para istri untuk terus berusaha menjadi pribadi yang solihah idaman para lelaki soleh yang selalu mengharap ridhonya Allah. Sebenarnya ada lebih banyak lagi kriteria atau ciri wanita yang ideal yang layak untuk dijadikan istri. Semoga bisa kita bahas di lain kesempatan. Dari itu bantu channel Embu Anjani ini agar terus eksis, dengan cara sukai, subscribe, komen dan bagikan. Semoga menjadi amal kebaikan yang bisa kita ambil hikmahnya di masa yang akan datang. Amin. Sahabat, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.